memang ya ada ini tadi pelajaran bahwa keterbukaan informasi terhadap keuangan daerah dan keuangan negara itu sudah waktunya memang. Jadi ini bukan soal ini pemahaman dari kepala daerah dan elit-elitnya saja atau orang-orang tertentu, tapi semua masyarakat harus tahu. Dan ini pelajaran paling bagus menurut saya. Kalau Pak Purbaya sudah membuka APBN itu setiap bulan kepada wartawan, ya pasti daerah juga harus dibuka juga. Jadi kalau gitu. Pak Purbaya ada bilang APBN kita, maka bikinlah preskon tiap bulan APBD kita. Betul, APBD kita. Ya. Santai. Santai. Kalau Mas Pram santai. Ada yang nggak santai soalnya. Ada yang gitu ya. Kalau memang benar saya akan pecat pegawai saya. Nah, nggak usah gitulah. Nggak usah gitu. Coba nih, satu gubernur nih, ayo. Yang masih tersimpan di daerah-daerah dan belum terbelanjakan dengan baik, sebaiknya daripada menjadi spekulasi yang membangun opini negatif tentang kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan, umumkan saja daerah-daerah mana saja yang belum membelanjakan keuangannya dengan baik dan uangnya masih tersimpan dengan baik, bahkan ada yang disimpan dalam bentuk deposito. Laporan, saya ngecek data, kan itu kan ada pernyataan yang muncul di media bahwa ada dana yang mengendap kan gitu loh, 4,1 triliun yang tersimpan di bank dalam bentuk deposito kan begitu. Nah saya bertanya, makanya data itu di mana Pak Mendagri menyampaikan bahwa data yang ada di Kemendagri itu angkanya itu sekitar 2,6 triliun dan itu bukan uang mengendap. Itu adalah uang kas pemerintah Provinsi Jawa Barat yang disimpan di bank. Jabar kan kasnya nggak bisa disimpan di brankas, sehingga kas kita kan karena tidak bisa disimpan di brankas, kas kita ada di bank. Jadi bukan uang yang disimpan kemudian tidak digunakan, bukan. Nah, sedangkan di Provinsi Jawa Barat per hari ini seluruh uangnya tidak ada yang tersimpan di deposito. Ya itu tadi. Ya, memang ya ada ini tadi pelajaran bahwa keterbukaan informasi terhadap keuangan daerah dan keuangan negara itu sudah waktunya memang. Jadi ini bukan soal ini pemahaman dari kepala daerah dan elit-elitnya saja atau orang-orang tertentu, tapi semua masyarakat harus tahu. Dan ini pelajaran paling bagus menurut saya. Kalau Pak Purbaya sudah membuka APBN itu setiap bulan kepada wartawan, ya pasti daerah juga harus dibuka juga. Jadi kalau Pak Purbaya ada bilang APBN kita, maka bikinlah preskon tiap bulan APBD kita. Betul, APBD kita. Udah direspon begitu. Jadi tidak adanya. Kalaupun nanti ada selisih data ya bisa diselesaikan dengan baik. Jadi uang kita segini, kita pakai belanja pegawai segini, sisa begini, kita akan pakai ini. Kalau udah mau begitu, top. Itu bagus. Menurut saya ini iklim yang baik. Nanti kita tanya sama Komisi Informasi Publik. Ya, KI, Komisi Informasi, kalau kita bertanya soal keuangan negara atau keuangan APBN, APBD, kita datang ke gubernur, nanya posisi keuangan kita berapa, itu masuk informasi yang dikategorikan rahasia atau tidak. Gitu, karena kita udah ada undang-undangnya dan masyarakat banyak yang belum tahu bahwa kita berhak bertanya terhadap lembaga-lembaga negara tentang apapun. Bahkan kabarnya Mas, kita boleh tanya ke partai politik, uang Anda berapa sekarang? Boleh ya? Boleh. Dan harus dijawab. Karena partai politik menerima dana APBN. Gitu. Dan harus dijawab. Gitu. Jadi kita boleh bertanya apapun, ada mekanismenya, kita lapor, kita bikin surat gitu, nanti mereka akan menjawab. Dan kalau ternyata mereka tidak menjawab, kita berhak menggugat. Nah itu. Kita boleh menggugat, nanti ada pengadilannya khusus untuk pengadilan Komisi Informasi, Keterbukaan Informasi Publik. Keterbukaan informasi. Nah ini jelas. Artinya kan ini memang kontrol masyarakat, kontrol publik terhadap negara itu semakin bagus ya. Artinya semua aturan sudah ada, tinggal bagaimana kita menggunakan dan mengedukasi. Jadi jangan sampai pejabat publik itu tidak tahu atau bahkan mau main kucing-kucingan gitu ya terhadap data yang harusnya bisa diakses oleh masyarakat. Nah, kalau pejabat publik apalagi, partai politik aja boleh ditanya. Pejabat publik gimana?
Uang saya di mana? Kenapa pembangunan bantaran sungai di tempat saya lama? Itu layak dijelaskan. Sebenarnya udah pernah dipelopori sama mantan artis cilik ya, Leoni. Oh iya. Yang dia mengkritisi APBD atau item keuangan yang ada di provinsi Tangsel, di wali kota Tangsel. Kota Tangsel. Nah di situ ada pengadaan baju segala macam dan lebih besar daripada pengadaan jalan. Nah, gitu. Makanya itu boleh gitu. Itu berhak boleh. Artinya apa? Artinya penyusunan keuangan negara ini sekarang harus terbuka. Ya. Keuangan daerah juga harus terbuka. Kalau perlu melibatkan masyarakat. Jadi disitulah tempat yang biasanya dijadikan kong kali kong untuk melakukan korupsi, penyimpangan, semua bermula dari itu disebutnya istilahnya itu gini, misinformasi lah ya, kira-kira gitu ya, yang akan digunakan orang untuk melakukan itu gitu. Jadi dibiarkan orang itu bingung. Jadi ini benar apa nggak benar gitu kan. Nah mungkin sekarang waktunya kita harus menuntut keterbukaan itu memang harus benar-benar jadi jadi pilihan kita untuk memantau pergerakan keuangan di daerah dan di negara. Ini awal yang bagus juga Mas, bahwa keterbukaan informasi keuangan daerah itu mesti dibuka. Bahkan juga termasuk kalau mereka punya tender dari proyek yang APBD yang mereka punya, apa aja tendernya, siapa aja yang ikut, sampaikan supaya tidak ada kecurigaan dan semua orang bisa terlibat. Jangan sampai di satu daerah vendor yang ikut itu lagi berulang terus. Bahkan ada satu vendor yang punya 4 perusahaan dengan pemilik yang sama. Perusahaan boneka dengan pemilik yang sama, cuman sekedar buat syarat. Jadi ini apa yang langkah dilakukan Pak Purbaya dengan menyampaikannya langsung ke publik tanpa tendeng aling-aling itu bagus. Ini sesuatu yang mesti kita dukung. Nah, problemnya keberanian Pak Purbaya ini apakah dia akan didukung oleh teman-temannya atau orang-orang yang merasa tidak nyaman dengan menteri yang selonong boy begini. Apa yang ada di pikirannya itu yang diucapkan. Apa yang dia bilang tidak benar itu langsung diucapkan ke publik. Pasti ada orang yang tidak terganggu. Iya. Sudah beredar tuh video-video. Iya. Dia nggak diajak ngobrol katanya. Dikucilkan, ditinggalin. Ya mungkin itu bagian dari sikap yang ditunjukkan lah ya. Mungkin siapa tahu ini satu era baru, era keterbukaan baru yang dimulai dari seorang Menteri Keuangan gitu. Nah mungkin kementerian-kementerian lain juga mungkin saya rasa ada juga yang sudah memulai gitu, cuman gayanya beda-beda gitu. Dan mungkin wilayahnya kurang terekspos gitu ya. Misalnya mungkin kemarin di Kementerian Pertanian gitu yang sudah melakukan banyak hal, cuman memang isunya kalah dengan dari yang bidang keuangan. Karena Kementerian Pertanian itu dianggap isunya untuk petani. Padahal isu petani itu akan berdampak pada persoalan pangan yang juga kita nikmati. Betul. Kalau petani tidak sejahtera, maka udah otomatis berasnya berarti harganya mahal gitu, dan produksinya juga berkurang dan dampaknya juga buat kita gitu. Karena yang selama ini terjadi adalah harga beras mahal, petani tetap miskin. Ini kan anomali kan. Jadi gini, terus yang kaya siapa? Harga beras mahal, petani miskin. Beras melimpah, harganya mahal. Memang aneh negeri ini.